foto yang sedang Anda saksikan ini bernama Zakir Sabara. Di kalangan para mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia, ia lebih dikenal dengan sebutan Pakde yang merupakan singkatan dari Pakdekan. Pria kelahiran Ujung Lamuru Bone Barat, 46 tahun silam ini sejak tahun 2014 memang mengemban tanggung jawab sebagai dekan di Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar. Dalam kurun waktu 7 tahun menjabat sebagai dekan, Pakde berhasil menggurat sederet pencapaian. Di bawah komandannya, perubahan di Fakultas Teknologi Industri bergerak cepat. Tak hanya memangkas segala birokrasi yang selama ini dikeluhkan para mahasiswa, alumni teknik kimia terfavorit FTI UMI tahun 2012 ini pun merubah tampilan bahtera yang dinahkodainya. Di tahun 2020, ia menyulap 3 unit kontainer sebagai sekretariat lembaga kemahasiswaan. Kontainer-kontainer tersebut kini menjadi sekretariat himpunan mahasiswa jurusan teknik industri, teknik kimia, dan teknik pertambangan. Sekretariat itu juga sekarang menjadi ruang interaksi antara pemimpin fakultas dengan para mahasiswa. Ini zaman berubah ya, saya buka masker ya. Zaman berubah, terus generasi Z, generasi X yang mau masuk ini, cara berpikirnya, mindsetnya berbeda dengan generasi sebelumnya. Makanya kampus harus menyiapkan sarana-sarana penunjang akademik, penunjang kegiatan kemahasiswaan, agar mereka dapat menyalurkan kreativitas inovasinya di tempat-tempat yang nyaman buat mereka. Jadi itu sebenarnya. Yang kedua adalah anak-anak zaman sekarang, generasi itu butuh spot selfie, ya, butuh spot foto, butuh spot video, sehingga di beberapa sudut, bahkan hampir semua sudut kampus ini, itu menjadi spot selfie atau bisa menjadi background untuk foto. Ada 3D, ada macam-macam. Cabin kantin kampus itu ada 2 lantai dengan 8 kontainer gitu ya. Di lantai 1 ada namanya University Meals. Jadi makanan-makanan yang memang disukai anak milenial. Risetnya itu kurang lebih setahun. Cita rasanya, harganya menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa di Makassar dan melibatkan mahasiswa di dalamnya. Itu sebenarnya melatih mereka untuk berwirausaha. Tujuannya kemarin begitu, cuma karena pandemi ini agak terhenti. Yang kedua, hasil penjualannya itu juga ada disisihkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan tim relawan. Itu sebenarnya fungsinya kemarin University Meals itu. Untuk di lantai 2 itu adalah posko tim relawan dan tim multimedia. Di atas itu ada desain, ada alat band, ada untuk kegiatan-kegiatan online. Semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya ada di lantai 2. Yang paling penting sebenarnya memberi ruang seluas-luasnya untuk kepada mahasiswa, ya. Tidak selalu mengharapkan mereka berada di dalam kelas, ya, tetapi mereka menghadirkan fasilitas penunjang kepada mereka agar kreativitas dan inovasinya itu bertumbuh. Nah, ketika ada ide dan gagasan mereka, maka disitulah peran kita, baik di fakultas maupun program studi, untuk memfasilitasi ide dan gagasan itu. Ini penting. Media sosial sangat penting, yang terutama dengan posisi saya sebagai dekan, penting sekali, apalagi di era pandemi COVID-19 ini.
serba online, sangat penting komunikasi, menyambung rasa, menyambung komunikasi, bahkan menerima keluh kesah mahasiswa saya lewat media sosial. Jadi mereka DM, mereka chat, mereka kirim pesan, mereka messenger, itu saya pasti baca semua, pasti balas semua, karena di tengah situasi seperti ini penting sekali diakomodir keluh kesah itu atau kepentingan-kepentingan lainnya lah yang harus kita respons secara cepat, harus ada solusi dan sebagainya. Sebenarnya prinsipnya mahasiswa itu nggak ada yang nakal. Faktanya adalah semua orang dari berbagai daerah mau datang ke Makassar untuk kuliah, itu pasti niatnya baik untuk masa depannya. Terus kadang-kadang kita melihat situasi, kenapa Nana tiba-tiba nakal? Artinya mungkin jangan langsung menyalahkan mahasiswanya, tetapi kita harus introspeksi diri. Apakah cara melayani kita di kampus itu sudah baik? Apakah cara melayani kita itu memberi solusi? Apakah fasilitas di kampus itu setara dengan penghargaannya yang kita berikan dengan apa yang mereka telah berikan kepada kampus? Macam-macam. Jadi ketika layanan baik, dosen mengajar dengan baik, praktikum berjalan dengan baik, suasana kampus nyaman, tenang, dan tentram, fasilitas aktivitas di luar ekstrakurikuler untuk minat dan bakat mereka tersalurkan, ide dan gagasan mereka tersalurkan, saya kira itu salah satu cara efektif untuk menghambat atau menjaga kampus kita agar tetap nyaman, tentram, dan terjaga dari situasi-situasi buruk. Inovasi yang dilakukan Pak D memang seringkali menarik perhatian banyak orang. Di tahun 2017 silam, ia mendatangkan 7 kontainer asli yang didatangkan dari luar negeri dan dipesan khusus. Kontainer ini kemudian didesain khusus dan disusun rapi. Bangunan ikonik yang dicat merah ini kemudian dinamainya sebagai kabin kampus kantin. Menurut Pak D, desain khusus dengan tampilan menarik dan kekinian ini agar mahasiswa bisa lebih nyaman, betah, dan memotivasi semangat mengikuti proses belajar mengajar di kampus. Mimpi Pak D untuk melengkapi FTI UMI dengan fasilitas seperti workroom, meeting hall, perpustakaan, tempat pementasan, tempat pameran karya mahasiswa, hingga studio foto video kini telah terwujud. Tapi sederet mimpi lainnya kini antri menunggu giliran untuk diwujudkan.